Sahabat Siloam TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Ulman. Dan hari ini saya mau membahas tentang kealahan. Dan sebagaimana kita tahu, masalah kealahan ini menjadi polemik sehingga ada yang mengatakan ajaran sesat dan saling menyesatkan. Dan hari ini mari kita lihat sebenarnya apa yang menjadi esensi dari kealahan ini. Kalau kita melihat bahwa kealahan ini muncul pada waktu pertama kali di dalam Kejadian 1 ayat 1. Dia mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini memiliki nama. Namanya itu siapa? Allah. Maka ketika dia memperkenalkan dirinya bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi ini, tetapi dia mengatakan bahwa dia Allah. Allah itu menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan ketika kita berbicara kealahan, maka kita harus memulai dari situ. Dari buku Kejadian ini sampai kepada Wahyu, bahwa Allah itu tidak menambah dirinya menjadi 3 atau 2 atau berapa. Oleh sebab itu pada ayatnya yang kedua dia mengatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka Allah yang menciptakan langit dan bumi ini memiliki roh. Sekali lagi, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini memiliki roh. Dan roh itu bukanlah hal yang berbeda dengan dirinya, tetapi roh itu adalah satu kesatuan dengan dirinya. Bukan bagian dari dirinya, tetapi itu adalah satu kesatuan dengan dirinya. Sehingga di dalam roh Allah, maka ada kata Allah di sana. Jadi yang punya roh itu bukanlah orang lain, tetapi yang memiliki roh itu adalah Allah. Dan dengan demikian Allah menunjukkan perbedaan antara kita sebagai manusia dan dia sebagai kealahan. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah Allah itu bisa bekerja dengan rohnya tanpa menggunakan fisik. Dia bisa menggunakan rohnya. Karena di dalam ayat itu mengatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka roh itu yang mengerjakan, roh itu yang berbuat, roh itu yang bekerja. Perbedaan ini sangat penting ditunjukkan dari awal Allah menciptakan dunia ini. Kenapa hal itu dilakukan? Alasannya sangat sederhana, agar manusia ini tidak bisa menyamakan antara kita sebagai manusia dengan Allah dalam persoalan kemampuan. Kita berbeda dengan Allah kemampuan kita. Dan Allah itu memiliki kemampuan di atas seluruh manusia di dalam dunia ini. Dan dia memperlihatkan itu dari sejak awal. Apa kelebihan Allah? Tentunya kalau dia hanya bisa bekerja sama seperti kita sebagai manusia. Kita dijadikan manusia dan kita tidak bisa menjadi seperti Allah. Dan di mana letak persoalan kita tidak bisa menjadi seperti Allah? Terletaknya salah satunya adalah Allah bisa bekerja dengan roh, tapi manusia tidak bisa bekerja dengan roh. Kita diciptakan sebagai manusia, kita bisa bekerja dengan tubuh fisik kita, tapi Allah bisa dengan roh. Dan yang punya roh itu adalah Allah itu sendiri, bukan roh dari tempat lain atau roh dari mana. Itu adalah roh dari dirinya, adalah roh dari kealahan itu. Dan itu bukan dua. Sekali lagi, Allah bukan dua. Karena di dalam roh itu dikatakan roh Allah, maka Allah yang memiliki roh. Pada bagian ayatnya yang ketiga, dia juga menjelaskan, berfirmanlah Allah. Jadi Allah itu memiliki firman. Dan firman ini ketika dia berfirman, firman itu dilakukan dengan rohnya. Maka sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah memiliki roh dan memiliki firman. Dan roh dan firman itu adalah satu kesatuan di dalam diri Allah, bukan di luar dari diri Allah. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Tapi dia mau menyatakan bahwa saya Allah, saya punya roh, dan bisa bekerja dengan roh, dan roh itu bisa berfirman. Kenapa roh bisa berfirman? Karena roh itu kehidupan. Dan kehidupan itu sendiri yang memberikan kehidupan kepada saya dan saudara sebagai manusia. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah itu
bukanlah Allah tiga atau berapapun, tetapi Allah itu adalah Allah yang satu-satunya. Dia adalah Allah yang esa. Dan dari awal dia sudah mengatakan demikian. Jadi Allah itu sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu memiliki roh. Dan roh ini bisa berfirman. Jadi siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Yaitu Allah. Bagaimana dia mengerjakannya? Dengan rohnya. Dan bagaimana rohnya itu melaksanakannya? Dengan firman-Nya. Kenapa bisa dilakukannya? Sekali lagi, Allah memiliki kuasa melebihi dari kita. Dia menunjukkan itu. Kalau manusia juga bisa bekerja dengan roh, manusia juga bisa mengucapkan firman dengan roh, maka apa bedanya Allah dengan manusia? Maka tidak akan ada Allah lagi di dunia ini, karena Allah sudah sama dengan kita sebagai manusia. Perbedaan itulah yang menunjukkan hakikatnya dia sebagai Allah. Dan apa yang harus kita lihat Allah dalam hal ini, dalam dia mengucapkan firman kepada kita sebagai manusia. Dan oleh sebab itu, maka kita tahu dia Allah oleh apa, saudara? Yang memberitahukan dia sebagai Allah adalah pribadinya sendiri. Bagaimana dia memberitahukannya? Adalah kemampuannya. Kemampuannya itulah yang menunjukkan bahwa dia Allah. Kalau dia tidak punya kemampuan melebihi dari manusia, dari semua ciptaan manusia di bawah kolong langit ini, maka dia bukanlah Allah. Kita mempercayai dia sebagai Allah karena dia menunjukkan kemampuannya. Memang benar dia sebagai Allah. Kalau dia tidak mampu menunjukkan kemampuannya kepada kita, maka untuk apa kita mau menyembah dia? Kemampuan inilah adalah salah satu perbedaan kita dengan Tuhan, di mana kita tidak bisa mempersamakan diri kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mempersamakan dirinya dengan kita karena kita adalah ciptaannya. Kita sebagai hasil dari ciptaan tentunya tidak bisa melampaui pencipta dalam hal kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan yang absolut dan satu-satunya penguasa bumi ini. Cukup sekian video dari saya. Sampai kita ketemu pada video yang berikut. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.